Baiklah, langsung saja masuk ke dalam materi pertama, yaitu variasi dan jenis bahasa. Yang bagian A yaitu variasi bahasa. Sebagai sebuah language, bahasa mempunyai sistem dan subsistem yang dipahami oleh semua penutur bahasa. Namun, karena penutur bahasa tersebut berada dalam masyarakat tutur, tidak merupakan kumpulan manusia yang homogen, maka wujud bahasa yang konkret disebut dengan paralel. Menjadi tidak seragam. Terjadinya keragaman atau kevariasian bahasa ini bukan hanya disebabkan oleh para penuturnya yang tidak homogen, tetapi juga karena interaksi sosial yang mereka lakukan sangat beragam. Setiap kegiatan memerlukan atau menyebabkan terjadinya keragaman bahasa itu. Pemakaian bahasa berhubungan dengan masyarakat. Oleh karena itu, bahasa selalu mempengaruhi masyarakat pemakainya. Pengaruh yang dimaksud adalah pengaruh situasi dalam konteks sosialnya. Hal ini menyebabkan timbulnya keanekaragaman bentuk bahasa dalam masyarakat. Menurut Abdul Khair dan Lionel Agustina, tahun 1995, terjadinya variasi bahasa bukan hanya disebabkan oleh para penuturnya yang heterogen, tetapi karena kegiatan interaksi sosial yang mereka lakukan sangat beragam. Kesimpulan dari yang saya bacakan tadi adalah wujud pemakaian bahasa yang berbeda oleh penutur karena faktor-faktor tertentu dan terjadinya variasi bahasa bukan hanya disebabkan oleh para penutur yang heterogen, tetapi karena kegiatan interaksi sosial. Variasi bahasa timbul karena faktor linguistik dan non-linguistik. Pemakaian bahasa yang tidak homogen dan pemakaian bahasa dalam kepentingan berkomunikasi. Selain dari penjelasan di atas, ada juga jenis variasi bahasa. Menurut Khair dan Agustina 1995, membedakan variasi bahasa antara lain. Yang pertama yaitu variasi bahasa dari segi penutur. Yang kedua, variasi bahasa dari segi pemakaian. Yang ketiga, variasi bahasa dari segi keformalan. Dan yang keempat, variasi bahasa dari segi sarana. Nah, yang pertama yaitu variasi bahasa dari segi penutur terbagi dari 4. Yang pertama disebut dengan idiolek. Idiolek yakni variasi bahasa yang bersifat perseorangan. Misalnya, siapa yang berbicara, tujuan berbicara, status sosial penutur, dan berada di mana. Yang kedua yaitu dialek. Dialek adalah variasi bahasa yang berbeda-beda menurut pemakai. Misalnya, bahasa dari suatu daerah tertentu, kelompok sosial tertentu, atau kurun waktu tertentu. Yang ketiga yaitu kronolek atau dialek temporal, adalah variasi bahasa yang digunakan oleh kelompok sosial pada masa tertentu. Misalnya, variasi bahasa Indonesia pada masa tahun 30-an, variasi yang digunakan pada tahun 50-an, dan variasi yang digunakan pada masa kini. Yang paling tampak biasanya dari segi leksikon, karena bidang ini mudah sekali berubah akibat perubahan sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Misalnya, kata ringgit, sen, dan rupiah. Itu merupakan mata uang yang digunakan pada kurun waktu yang berbeda. Nama satuan mata uang Indonesia ketika merdeka menggunakan rupiah, sedangkan sebelumnya masyarakat Indonesia pernah menggunakan kata ringgit dan sen. Selanjutnya yang B yaitu variasi bahasa dari segi pemakaian. Menurut Nababan 1984 menyatakan variasi bahasa dari segi pemakaiannya disebut dengan variasi bahasa berkenaan dengan fungsional atau fungsiolek, ragam atau register. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari ada variasi di bidang militer, sastra, jurnalistik, dan kegiatan keilmuan lainnya. Selanjutnya yang C yaitu variasi bahasa dari segi keformalannya. Berdasarkan tingkat keformalan, Martin Jost 1967 dalam bukunya The Five Clock membagi variasi bahasa atas 5 macam gaya. Yang pertama yaitu gaya atau ragam beku, misalnya dalam upacara kenegaraan, khutbah di masjid, dan tata cara pengambilan sumpah. Yang kedua atau ragam resmi, yaitu rapat, dinas, atau surat menyurat, ceramah keagamaan, buku-buku pembelajaran, dan lainnya. Yang ketiga yaitu gaya atau ragam usaha. Yang keempat,
gaya atau ragam santai, dan yang kelima, gaya atau ragam akrab. Selanjutnya yaitu variasi bahasa dari segi sarana. Variasi bahasa ini dilihat dari sarana yang digunakan, yaitu ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Penggunaan ragam bahasa lisan dibantu dengan unsur-unsur suprasegmental, sedangkan ragam bahasa tulis dibantu dengan ejaan, termasuk tanda baca. B yaitu jenis bahasa. Yang pertama yaitu jenis bahasa berdasarkan sosiologis. Penjenisan berdasarkan faktor sosiologis, artinya penjenisan ini tidak terbatas pada struktur internal bahasa, tetapi juga berdasarkan faktor sejarahnya, kaitannya dengan sistem linguistik lain dan pewarisan dari satu generasi ke generasi lain. Penjenisan secara sosiologis ini penting untuk menentukan satu sistem linguistik tertentu, apakah bisa disetujui atau tidak oleh anggota masyarakat tutur untuk menggunakan dalam fungsi tertentu, misalnya sebagai bahasa resmi kenegaraan dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu jenis bahasa berdasarkan sikap politik. Berdasarkan sikap politik atau sosial politik, kita dapat membedakan adanya bahasa nasional, bahasa resmi, bahasa negara, dan bahasa persatuan. Selanjutnya yang ketiga yaitu jenis bahasa berdasarkan tahap pemerolehan. Berdasarkan tahap ini dapat dibedakan adanya bahasa ibu, bahasa pertama, bahasa kedua atau bahasa ketiga, dan bahasa asing. Contohnya itu bahasa ibu itu bahasa daerah, misalnya kalau dia dari Kampar, dia akan menggunakan bahasa Ocu. Kalau si anak tadi mempelajari bahasa lain, bahasa yang bukan bahasa ibunya, maka bahasa yang dipelajarinya itu disebut dengan bahasa kedua. Andai kata kemudian si anak mempelajari bahasa lainnya lagi, maka bahasa yang dipelajari terakhir ini disebut dengan bahasa ketiga. Selanjutnya yang keempat yaitu lingua franca. Yang dimaksud dengan lingua franca adalah sebuah sistem linguistik yang digunakan sebagai alat komunikasi sementara oleh para partisipan yang mempunyai bahasa ibu yang berbeda. Bahasa Melayu pernah menjadi lingua franca bagi suku-suku bangsa yang ada di wilayah Nusantara.